kasih. Saya siswi dari Citra Atinegoro ingin mewawancarai Bapak Kades Bangunsari yang bernama Iswah Yudi. Yang minta waktunya sebentar. Perkenalkan, kami dari siswi SMK Citra Atinegoro ingin mewawancarai Bapak. Apakah mengganggu waktunya? Yang pertama, tata kelola atau pelaksanaan pemerintahan di desa. Baik, saya tahun 2020 awal menjabat jadi kepala desa. Yang pertama yang diperintahkan kepada kami adalah menyusun RPJMDes. RPJMDes itu rencana pembangunan jangka menengah desa. Artinya bahwa seorang kepala desa itu ketika terpilih, dia harus membuat program-program yang terangkum dalam RPJMDes selama masa kepemimpinannya. Kalau kami, masa kepemimpinan kami 6 tahun, maka kami membuat RPJMDes selama 6 tahun. Dan kemudian setelah RPJMDes itu dibuat, desa ini memiliki ada sumber dana yang berasal dari dana desa, kemudian alokasi dana desa, kemudian dana bagi hasil, yang mana setiap kegiatan pemerintahan desa selama setahun itu kami rangkum dalam namanya APBDes. Ya, APBDes itu adalah alokasi anggaran pembelanjaan, anggaran dan belanja desa, ya kan, APBDes, anggaran dan belanja desa. Jadi sama APBDes ini adalah anggaran selama setahun. Itu kami rangkum dalam Musdes. Di APBDes ini kami godok bersama BPD, kemudian menjadilah setelah ditandatangani menjadi APBDes. Ya. Inilah yang kami anggarkan selama kegiatan selama 1 tahun. Sudah kami rangkum dalam APBDes. Kemudian sumber DD ini dari kementerian, dari pusat, ADD itu dari Pemkab, dan DBH itu juga bagi dana bagi hasil dari Pemkab. Itulah yang kami gunakan dan kami kelola. Dan kemudian untuk ya tentunya banyak pemikiran-pemikiran lah. Gitu. Oke Bapak, yang ketiga, peran serta masyarakat di desa. Masyarakat di desa, kalau di setiap desa itu ada yang namanya posyandu, ya, kemudian ada yang namanya PKK, kemudian ada LPM dan BPD. Itu adalah bentuk peran serta masyarakat di desa masing-masing, ya. Jadi kalau masyarakat umumnya, ya, kadang kita melakukan kegiatan gotong royong, kegiatan lainnya yang sifatnya di desa, ya masyarakat membantu kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Jadi kalau seperti PKK itu adalah masyarakat yang tergabung dalam PKK, tentunya membantu ibu-ibu PKK, kegiatan-kegiatan PKK yang ada di Desa Bangunsari. Oke Bapak, yang keempat, bagaimana untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik? Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tentunya ya kerjasama yang baiklah antara masyarakat dengan pemerintah desa, kemudian tentunya juga dengan pemerintah kabupaten, ya. Harus ada sinkronisasi, harus ada saling kerjasama dan saling sama bekerja untuk bisa saling mensupport. Ya, tentunya kalau masyarakat ini harus mensupport desanya agar bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu bisa terlaksana dengan baik, dan kami pemerintah desa tentunya baik dari staf-staf kantor, kepala dusun maupun yang kaur-kasi yang ada di desa tentunya mendapat bimbingan-bimbingan dan bimtek itu kan, bimbingan teknis dari pemerintah, sehingga bisa menjadi tentunya staf-staf yang memang bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik untuk melayani masyarakat. Dan kami juga tentunya meminta bimbingan dari pihak Pemkab agar bagaimana pemerintahan desa ini bisa berjalan dengan baik dan dibimbing. Tentunya kalau tidak bekerja sama, ya tentunya desa-desa ini tidak bisa mendapatkan bantuan-bantuan seperti, ya tentunya banyak kita mengharapkan kayak pengaspalan jalan, kemudian leningan, rabat beton atau segala macamnya, kan gitu. Jadi tentunya harus bekerja sama. Oke Pak, yang kedua, kendala apa yang Bapak hadapi dalam pelaksanaan pemerintahan di desa? Ya kalau kendala-kendala itu dalam pemerintahan desa sebenarnya tidak pala banyak, ya. Namun ya karena kita ini mencakup satu desa, ya, di Bangunsari ini ada sekitar lebih kurang 1.100-an kakak, ya, kepala keluarga, kemudian lebih kurang kalau jumlah penduduknya itu 3.000-an lebih, ya.
Tentunya di desa ini karena begitu banyaknya masyarakat, tentunya banyak yang mau kita istilahnya ya kita selesaikanlah masalah-masalahnya. Masyarakat ini kan kalau di desa ini sebagai kepala desa dan pemerintahan desa tentunya semua keluhan masyarakat itu pasti dilaporkan di desa, baik itu tentang masalah-masalah apapun juga masalah. Jadi kalau masalah administrasi ya alhamdulillah tidak pernah ada kendala ya, dan kemudian kalau masalah tentang keuangan desa ya tentunya walaupun banyak kendala-kendala, alhamdulillah pihak pemerintah Kabupaten Batubara sudah bisa menyelesaikannya. Oke Pak, pertanyaan nomor 5 ini pertanyaan bebas. Apakah Bapak mempunyai anak? Ya, saya memiliki 5 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan kembar. Ya, jadi saat ini ya usia saya 51 tahun dan sudah menjabat sebagai kepala desa Bangun Sari ini 5 tahun baru 1 periode. Boleh perkenalkan nama anak Bapak? Ya, nama anak saya yang besar itu Rizky Raja Wahyudi, kemudian Rizky Ananda Wahyudi, kemudian Dimas Fikri Aditya Wahyudi, dan saya yang kembar itu Afina Ajara, dan yang adik-adiknya Apika Ajura. Oke Bapak, terima kasih Pak. Dengan dari waktunya sebentar.